Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok komunikasi organisasi kelas A2 ingin melakukan podcast. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Revlina Irasanti sebagai host. Saya Mariana Simanulang sebagai lighting. Saya Aulia Lestari sebagai editor. Saya Agnes Purnamasari sebagai copywriting. Saya Dame Daniela Buru Tambunan sebagai kameramen. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini bersama saya Revlina Irasanti Borumunte akan melakukan podcast mengenai gaya kepemimpinan dari PT Pos Indonesia. Oke, langsung saja kita sudah bersama dengan salah satu manajer retail dan kemitraan di PT Pos Indonesia dengan Bapak Andrianto ya Pak. Oke, langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Bagaimana organisasi di PT Pos Indonesia ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik dan memotivasi Pak? Jadi gini, PT Pos Indonesia itu kan sebenarnya perusahaan yang padat karya ya. Padat karya itu harus mempekerjakan banyak orang dan harus melibatkan banyak orang. Jadi gaya komunikasinya itu lebih bersifat kekeluargaan. Jadi bagaimana membina keakraban antar atasan dan bawahan. Oke, begitu ya Pak. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak merasa gaya komunikasi pemimpin organisasi ini mendukung pembangunan budaya kerja yang positif Pak? Pemimpin yang saat ini atau jadi masing-masing pimpinan itu punya gaya masing-masing. Apakah setiap ganti pimpinan dia mampu membangun komunikasi atau budaya kerja atau enggak? Gitu ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah tingkat kekuasaan itu sangat mempengaruhi cara komunikasi Bapak di dalam organisasi di sini Pak? Sangat mempengaruhi. Semakin dia punya power, semakin dia mampu menciptakan gaya budaya kerja, utamanya budaya kerja ya. Oke, Bapak seperti itu. Oke, selanjutnya ya Pak. Bagaimana organisasi di sini tuh menangani kesalahpahaman antar karyawan Pak? Pertama, kan tadi di awal ya kita bangun gaya komunikasi itu dibangun secara keluargaan. Ya dibawa secara keluargaan lagi untuk menyelesaikan masalah. Ketika itu tidak selesai, maka akan naik ke tahap berikutnya yaitu sesuai dengan aturan kebijakan perusahaan. Oh itu hukuman disiplin ataupun apapun itu. Oke Pak, bagaimana teknologi di dalam organisasi di kantor pos ini Pak membantu karyawan dalam menjalankan tugas? Tidak semua ya, tidak semua bagian itu harus dicampur adukkan dengan teknologi karena dia padat karya tadi pertama ya. Nah, tapi teknologi sejauh ini sangat membantu pekerjaan. Contohnya saat ini kan kita lagi pengurangan banyak nih. Dengan adanya teknologi, dengan adanya dulu satu pekerjaan bisa dikerjakan 10 orang, sekarang hanya 3 atau 4 orang. Bagaimana Pak organisasi di sini tuh dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik dan motivasi? Pertama, itu sebenarnya bukan di sini ya, secara korporasi, secara perusahaan. Untuk memotivasi karyawan itu kan ada reward, ya. Reward itu bisa dia triwulan, pada umumnya triwulan ya. Kalau tahunan itu kan bentuknya jasa produksi atau bonus. Tapi ada yang bersifat triwulan. Triwulan itu tergantung dengan KPI masing-masing pegawai atau karyawan. Semakin tinggi KPI-nya, semakin tinggi reward yang diberikan pada setiap triwulannya. Cuman itu, tidak ada yang bisa memotivasi karyawan selain reward. Oke Pak, budaya apa yang membedakan organisasi ini dengan organisasi yang lain Pak? Nah, ini yang susah. Bagaimana saya membandingkan antara budaya kerja yang ada di tempat saya dengan orang lain? Nah, jadi saya harus masuk dulu ke budaya kerja orang lain, baru saya bisa membandingkan. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini ya Pak. Terima kasih juga atas jawaban-jawabannya. Oke teman-teman semuanya, podcastnya sudah selesai hari ini. Selamat sore.